Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, di pagi hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita, pelajaran bahasa Inggris dengan tema atau lessonnya adalah lesson 3, my face, wajahku. Oke, di pagi hari ini sebenarnya kita masih melanjuti materi kita minggu lalu ya. Materi kita minggu lalu tentang my face sendiri. Tetapi pada temanya yaitu mengenal atau mengetahui nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke subtema yang kedua, yaitu describe someone face, yaitu mendeskripsikan wajah seseorang. Oleh karena itu, sebelum kita melanjuti pelajaran kita di pagi hari ini, Pak Guru berharap bahwa para peserta didik sekalian sudah mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, di sana nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenal angka atau number dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kata kerja have or has. Yang ketiga, mendeskripsikan bagian wajah. Jadi, hal yang pertama adalah mengenal angka atau number dalam bahasa Inggris. Hal atau poin kedua adalah kata kerja have atau has. Dan poin yang ketiga yang merupakan inti dari pelajaran kita di pagi hari ini adalah mendeskripsikan bagian wajah. Di sini 2 hal yang poin pertama dan poin kedua di sini Pak Guru masukkan atau Pak Guru juga akan menjelaskan pada kesempatan ini karena 2 hal ini atau 2 poin ini juga sangat berhubungan erat dengan pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu mendeskripsikan bagian-bagian wajah. Untuk mendeskripsikan bagian-bagian wajah, kita harus memahami terlebih dahulu yakni angka dan kata kerja have dan has. Karena ketika kita telah memahami angka atau number dalam bahasa Inggris dan telah mengetahui dan mengenal kata kerja have dan has dan bagaimana cara penggunaannya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris sederhana, maka kita mampu atau kita dapat memahami materi tentang mendeskripsikan bagian wajah. Namun sebelum kita melanjuti pelajaran kita di pagi hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari Pak Guru. Poin yang pertama adalah mengetahui angka atau number dalam bahasa Inggris. Di sini inilah hal pertama yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang ketiga, yaitu mendeskripsikan wajah seseorang atau describe someone face. Angka ini adalah sangat penting karena di sana akan ada yang namanya mendeskripsikan bagian-bagian wajah atau mendeskripsikan wajah seseorang, dan ini angka atau jumlah ini itu sangat penting. Angka dalam bahasa Inggris atau number ini terdiri dari 2 bagian, cardinal number dan ordinal number. Angka atau number dalam bahasa Inggris itu berfungsi sebagai determiner. Jenis angka dibagi menjadi 2 seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi, yaitu cardinal dan ordinal number. Meskipun sama-sama berbentuk angka dan berfungsi sebagai determiner, namun cardinal dan ordinal number
memiliki makna yang berbeda, sehingga penggunaannya pun tidak dapat disamakan. Namun pada kesempatan ini, karena materi pelajaran kita berhubungan dengan mendeskripsikan wajah seseorang, maka jenis number yang kita gunakan di sini adalah cardinal number. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Pak Guru hanya menjelaskan tentang cardinal number. Oke, cardinal number. Apa itu cardinal number? Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau kuantiti dari objek yang dibicarakan. Oke, bagaimana bentuk atau contoh dari cardinal number? Sebenarnya cardinal number sudah pernah bahkan sudah diketahui oleh kita sekalian. Namun kita tidak tahu bahwa contoh angka atau bilangan itu adalah tergolong dalam bentuk kalimat apa? Dalam bentuk tergolong dalam nomor apa? Cardinal number atau ordinal number. Berikut contohnya. Ya, 1 atau 1. Ini disebut dengan cardinal number. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. Oke, pada kesempatan ini di materi tentang number atau secara khusus di cardinal number, berhubung para peserta didik sekalian merupakan kelas awal atau di kelas 1, maka materi number atau cardinal number ini cukup berkisar pada angka 1 sampai 12. Untuk angka-angka selanjutnya 13 dan seterusnya akan kita pelajari di kelas-kelas berikutnya atau di kelas-kelas yang lebih tinggi. Oke, poin yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini, setelah kita mempelajari number atau mengetahui angka atau number dalam bahasa Inggris, hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah kata kerja have, has. Oke, kata kerja have dan has memiliki arti yang sama, yaitu memiliki dan mempunyai. Jadi, kata kerja has, have artinya adalah memiliki, mempunyai. Kata kerja ini mempunyai nama yang cukup berbeda, namun memiliki arti yang sama. Jadi, have, has artinya adalah memiliki, mempunyai. Oke, berikut kita akan mempelajari juga bagaimana cara penggunaan kata kerja have dan has dalam kalimat. Oke, have, has. Oke, cara penggunaannya adalah ketika kita menggunakan kata kerja have dan has, tentu bahwa tidak semua subjek dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja have dan has. Oke, di sana akan kita ketahui, akan kita lihat bahwa kata kerja have atau has itu cocok dengan subjek atau pelaku yang berbeda. Misalnya di sini subjek I itu cocok atau dapat kita sandingkan dengan kata kerja have atau has. Di sini I itu lebih cocok dengan kata kerja have. Oke, yang berikut she. She ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan dia perempuan, atau bisa juga di sini salah satu nama perempuan Rita.
maka kata kerja yang tepat yang digunakan adalah yang cocok adalah has. Jadi she has, Rita has. Dia perempuan mempunyai, Rita mempunyai. Jadi bukan she have, salah ya. Bukan Rita have, salah ya. Next. He has. Dia laki-laki, he ini kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan dia laki-laki. Has, dia laki-laki mempunyai, atau bisa juga kita pakai salah satu nama laki-laki. Andre has, Andre mempunyai. Berikut contoh dalam kalimatnya, penggunaannya dalam kalimat. Pada contoh kalimat yang pertama ini kita bisa melihat bahwa I have a hat. I have a hat. Kenapa di sini I dan di sini I? Setelah I di sini ada have. Karena kata kerja yang cocok untuk yang dipakai have atau has, kita pilih yang kedua yang cocok itu adalah have. Karena di sini subjeknya atau pelakunya adalah saya, atau dalam bahasa Inggris I. Jadi I ini cocok dengan have, ya, bukan cocok dengan has. Ya, jadi I have a hat. Saya mempunyai sebuah kepala. Next. She has a hat. Dia perempuan mempunyai sebuah kepala. Jadi she cocoknya dengan has. He has two eyes. He has two eyes. Dia laki-laki mempunyai dua mata. He has two eyes. Rita has a hat. Di sini Pak Guru pakai salah satu nama perempuan. Salah satu nama perempuan ini sebenarnya kita bisa sebut atau menggunakannya dengan kata ganti diri she, ya, kata ganti she seperti ini ya, kata ganti she seperti ini. Tapi di sini kita bisa pakai juga karena tadi Pak Guru bilang she itu bisa juga kita ganti dengan salah satu nama perempuan. Jadi Rita has a hat. Jadi she atau Rita, kata kerja yang dipakai adalah has. Jadi Rita mempunyai sebuah kepala. Atau berikut, Andre has two ears. Andre has two ears. Andre mempunyai dua telinga. Andre di sini sama dengan kata ganti diri he, atau dia laki-laki ya. Jadi di sini Andre kita bisa ganti dengan he has two ears, atau kita bisa menggunakan salah satu nama laki-laki. Andre has two ears. Andre mempunyai dua telinga. Jadi have ini cocok dengan subjek atau pelaku I, sedangkan has cocok dengan she atau salah satu nama perempuan Rita. Has juga cocok dengan he atau salah satu nama laki-laki, dan salah satu nama laki-laki dan juga he, ya. Di sini Pak Guru hanya menggunakan dua kata ganti diri ya, dua jenis kata ganti diri ya, tiga jenis kata ganti I, she dia perempuan, dan he dia laki-laki. Karena di sini berhubung materi kita itu berkaitan mendeskripsikan wajah seseorang, maka kita cukup menggunakan mendeskripsikan wajah saya dan mendeskripsikan wajahnya dia perempuan dan mendeskripsikan wajahnya dia laki-laki. Untuk kata ganti diri yang lainnya akan kita pelajari di kelas-kelas yang lebih tinggi. Kita lanjut next. Mendeskripsikan bagian-bagian wajah. Describe the part of face atau describe someone face. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana cara kita mendeskripsikan wajah seseorang. Seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa untuk mempelajari bagian ini tentu bahwa ada dua poin yang tadi,
number, dan have dan has sudah kita pelajari atau sudah kita kuasai. Sudah kita kuasai. Ketika kita sudah menguasai itu, maka dengan mudah kita akan mempelajari bagian yang terakhir, yaitu describe someone face. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara kita mendeskripsikan wajah seseorang? Tentu bahwa untuk mendeskripsikan wajah seseorang, kita harus melihat secara langsung wajah atau keberadaan atau hal yang benar-benar ada yang kita lihat dalam diri seseorang, ya. Di sini misalnya pada gambar terlihat bahwa ada seorang wanita atau seorang gadis yang sedang memegang kepalanya. Maka kita harus membuat deskripsinya bagaimana. Karena ini seorang perempuan, seorang gadis, maka seorang perempuan, maka kata ganti diri yang tepat adalah she. Setelah she, karena deskripsinya itu kita mau bilang atau seorang perempuan atau seorang perempuan memiliki atau mempunyai sebuah kepala. Bagaimana kita mendeskripsikan itu? Bagaimana kita mendeskripsi dalam bahasa Indonesia tadi? Bagaimana kita menulisnya dalam bahasa Inggris? Jadi seorang perempuan memiliki sebuah kepala. Si seorang perempuan mempunyai, has. Karena kata kerja yang tepat atau yang cocok adalah has, bukan have. Have itu hanya untuk subjek I. Sementara si cocoknya dengan has, ya, seperti yang tadi Pak Guru jelaskan di depan. Jadi she has. Oke, kepala. Kepala ini bagian tubuh yang sudah kita pelajari pada materi minggu lalu, ya. Bagian-bagian tubuh. Nama-nama bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Jadi kepala adalah head. Karena dia memiliki hanya satu kepala, makanya kita taruh artikel a di sini atau dibaca Jadi she has a head. Dia perempuan mempunyai atau memiliki sebuah kepala. Oke, next. He has 2 ears. Ya, kita perhatikan gambar. Ya, di sana ada seorang laki-laki menunjuk kepada seorang laki-laki yang lain. Dan seorang laki-laki yang sedang ditunjuk itu, dia sedang menyentuh atau memegang telinganya. Artinya bahwa yang mau kita deskripsikan adalah dia laki-laki mempunyai 2 telinga. Dia laki-laki mempunyai 2 telinga. Oke, di sini dia laki-laki. Oke, he, kata ganti diri untuk dia laki-laki adalah he. He ini cocok dengan kata kerja sekarang kan mempunyai. Kata yang seperti yang di depan tadi. Cocoknya itu pakai apa? He have atau he has. Cocoknya adalah he has. Lalu berhubung telinganya ada 2, kalau kepala tadi kan hanya satu. Bisa juga kita pakai tadi selain kita bisa one, ya. Tapi lebih cocoknya adalah a head. Ya, di sini karena berhubung telinga kita, telinga manusia itu kan ada 2, maka kita harus membuatnya dengan 2 ears. Jangan lupa di akhir kata benda atau bagian tubuh ini, kalau jumlahnya sudah melebihi 1, misalnya 2, 3, 4, maka di akhir kata benda atau di akhir nama dari bagian tubuh itu kita bubuhi atau kita tambahi dengan huruf S. Alasannya kenapa? Karena ketika kita menambahkan huruf S, itu menandakan bahwa kata benda itu dia bentuknya itu banyak atau jamak atau lebih dari satu. Apalagi di sini sudah didukung dengan angka atau number 2. 2 artinya 2, ya. Jadi 2 ears. Kalau sudah ada 2, otomatis kata benda yang ada di depannya ini, di akhirnya hurufnya ini selalu ditambah dengan huruf S. Jadi 2 ears, jangan 2 ear. Salah, ya. Jadi he has 2 ears.
dia laki-laki, memiliki atau mempunyai 2 telinga. Oke, next. Oke. Dari gambar ini kita bisa mendeskripsikan bahwa dia laki-laki mempunyai sebuah hidung, ya. Dia laki-laki, he, kata kerja yang cocok atau yang tepat, has. Karena berhubung hidung ini hanya satu, sebuah nose, hidung. Oke, kita tidak menambahkan atau membubuhinya dengan huruf S di belakangnya, karena benda yang ingin kita deskripsikan itu, bagian tubuh yang kita deskripsikan itu, memang jumlahnya hanya satu, hidung kan cuma satu. Oke, next. Ya, she has two knees. Ya, dari gambar ini kita lihat bahwa seorang gadis atau seorang perempuan sedang menyentuh lututnya. Oke, yang ingin kita deskripsikan adalah dia perempuan memiliki atau mempunyai 2 lutut, ya. Jadi manusia itu kan punya 2 lutut. Jadi cara deskripsinya bagaimana? Dia perempuan. Di sini kan tidak ditulis namanya, ya. Kalau tidak ditulis namanya berarti kita harus pakai dia perempuan. Dia perempuan itu apa kalau dalam bahasa Inggris? Ini ya, she. Seperti yang sudah Pak Guru sebutkan depan tadi. She. Oke, she has two knees. Dia perempuan, kata kerja yang cocok adalah has. Jadi she has, bukan she have, ya. Jadi she has two knees. Kenapa di sini tuh? Karena lututnya ada 2, lutut kiri dan lutut kanan. Oke, two knees. Seperti yang Pak Guru katakan tadi bahwa ketika bagian tubuh kita itu sudah jumlahnya itu sudah lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, maka pada bagian tubuh itu, pada kata bagian tubuh itu teristimewa atau khususnya di bagian akhir dari bagian tubuh itu, kita tambahi atau kita bubuhi dengan huruf S. Jadi kalau sudah ada angka atau bilangan 2, otomatis di depan sini, di kata benda ini kita harus tambahkan di akhirnya atau kita bubuhi dengan huruf S. Ya. Jadi jangan tuni, jadi harus tunis, ya. Oke, itu baru dia punya struktur kalimat yang benar. Oke, berikut. Oke, di sini pada gambar terlihat bahwa seorang wanita atau seorang gadis yang sedang memegang lehernya. Memegang lehernya. Oke, yang akan kita deskripsikan di sini adalah Rita mempunyai sebuah leher. Kecil. Rita mempunyai sebuah leher. Jadi Rita, tadi Pak Guru bilang Rita ini sebenarnya si, tapi Pak Guru pakai nama seorang perempuan, ya, Rita. Kata kerja yang cocok adalah has. Sebuah neck, leher. Oke, di neck ini kita tidak perlu membubuhi huruf S karena di sini sudah ada artikel artinya sebuah berarti hanya satu, ya. Jadi kita tidak perlu membubuhi huruf S karena lehernya cuma satu, ya. Jadi Rita has a neck, bukan Rita has a necks, bukan, ya. Itu salah. Oke. Berikut. Oke, sini ada seorang pria, seorang laki-laki yang sedang menunjukkan 5 jarinya. Yang ingin kita deskripsikan adalah dia laki-laki. Sini laki-laki ini bernama Andre. Andre mempunyai 5 jari tangan. Ya. Andre mempunyai 5 jari tangan. Berarti kita harus tahu Andre, kata kerja yang mengatakan mempunyai atau memiliki yang cocok dengan Andre itu apa? Have atau has? Ya, has, ya. Lalu di sini kita lihat jari itu jumlahnya berapa? 5. Kita lihat sini 5.
seperti yang tadi ya, angka di depan tadi ya. Oke, 5. Lanjut fingers. Fingers ini adalah jemari tangan, ya. Jari tangan. Nah, kenapa di sini harusnya finger, bukan fingers. Nah, kalau dia hanya satu berarti a finger, the one finger. Nah, berhubung ini sudah ada 5 lebih dari satu atau sudah jamak banyak ya. Berarti kalau setelah kita menulis jumlahnya, maka kata bendanya itu seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa di akhir kata benda itu kita selalu bubuhi dengan huruf S. Jadi 5 fingers. Jadi jangan Andre has 5 fingers. Salah ya. Harus S-nya kedengaran. Andre has 5 fingers. Kalau dalam penulisan kita harus tulis dengan S-nya ya. Ini yang namanya deskripsi ya. Bagaimana kita mendeskripsikan wajah seseorang. Mendeskripsikan wajah seseorang. Kita menyebutkan wajah seseorang sesuai kenyataannya, jadi ini cara mendeskripsikannya seperti begini. Ketika ada sebuah gambar dan kita mencoba mendeskripsinya, dengan kata kuncinya kita harus tahu kata ganti diri dalam bahasa Inggris seperti tadi, I, saya, she, dia perempuan, atau kita bisa pakai dengan dia nama seorang perempuan, misalnya Rita tadi, atau misalnya kata ganti diri untuk dia laki-laki, he, atau kita menggunakan salah satu nama laki-laki. Lalu kata kerja have dan has. Have dan has ini tentu bahwa tadi Pak sudah sampaikan bahwa penggunaannya dalam sebuah kalimat itu tidak semuanya sama ya. Akan berbeda jika dia digunakan dengan subjek atau pelaku yang berbeda. Jadi she cocoknya dengan has. I have. He has. Ya, Rita has. Andre has. Jadi jangan he have. Andre have. Rita have. Ya, salah ya. Itu salah. Oke, baik para peserta didik sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan dengan demikian materi kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Nanti Pak Guru akan mengirimkan lembar kerja siswa atau tugasnya ya, yang berhubungan dengan materi kita pagi-pagi hari ini. Semoga saja tugas yang akan Pak Guru kirim ini dapat diselesaikan oleh para siswa sekalian ya. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, silakan para peserta didik sekalian di rumah untuk mempelajari kembali materi pelajaran kita di pagi hari ini tentang describe someone face. Tapi sebelum mendeskripsikan, kita harus memahami terlebih dahulu dua hal tadi, yaitu number dan kata kerja have atau has. Okay, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.